Energy restored. 97,4 FM Radio Sonora. Teras Kota. Oke, masih dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia Jalan Surotompat Kota Baru Yogyakarta 97,4 Radio Sonora Jogja. Dan saya setelah terus menemani suasana siang Anda ya sahabat Sonora. Di jam 11 sampai jam 12 ini seperti tadi yang sudah saya sampaikan, kita ada perbincangan bersama pemerintah Kota Yogyakarta. Dan kali ini bersama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta ya. Kita akan berbincang sahabat Sonora seputar kewirausahaan pemuda nih ya. Hingga nanti pukul 12 yang mau gabung boleh sekali di 557762 ataupun di 0817548320. Dan ini sudah hadir di studio ya sahabat Sonora Ketua Tim Kerja Pembinaan Kepemudaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Ada Mas Mugi Suyatno SIP MAP. Selamat siang Mas Mugi, apa kabarnya ini? Selamat siang Mas Alto, sehat semangat. Sehat semangat dan ya. Salam pemuda Mas, maju. Maju. Iya. Oke, wah luar biasa ini ya. Karena yang di bawah ini juga teman-teman pemuda. Betul ya. Oke, jadi kita harus semangat juga nih Mas. Betul sekali Mas. Dan juga ada Ketua Forum Kewirausahaan Pemuda Kota Jakarta, ini usaha angkring Jogja 106 Gerobak. Wow, Mas Muhammad Helmi Rahman. Mas Helmi, apa kabarnya? Iya, alhamdulillah baik Mas. Oke, dan ini juga mengajak ini Mas Rohni Yahya ini dari Mage Nusantara Food. Mas Roni, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Oke, luar biasa ini ya. Sahabat saudara mau gabung sekali ya. Bisa di 557762 untuk teleponnya atau bisa juga di 0817548320 ya seputar kewirausahaan pemuda. Nah, kita ke Mas Mugi dulu deh. Ini Baik. sebenarnya apa nih Mas kewirausahaan pemuda? Mungkin dijelaskan dulu nih sebuah konsep atau program apa ini Mas? Iya, terima kasih Mas. Selamat siang juga untuk sahabat-sahabat Sonora yang saat ini tune in di 97,4 FM Sonora Jogja. Dan pada kesempatan ini saya Mugi Suyatno, kebetulan saya Ketua Tim Kerja untuk Pembinaan Kepemudaan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, menyampaikan berkaitan dengan desain kepemudaan, khususnya berkaitan dengan kewirausahaan, bahwa pelayaran kepemudaan ini mencakup 3 aspek Mas Hasto. Jadi yaitu pengembangan kepemimpinan, kepeloporan, dan kewirausahaan yang saat ini menjadi tematik diskusi kita 1 jam ke depan. Nah, kewirausahaan ini menjadi perhatian dari pemerintah pusat dan diteruskan ke pemerintah daerah, di mana kewirausahaan ini dimasukkan dalam sebuah regulasi. Yang pertama berkaitan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang pengembangan kewirausahaan nasional. Kemudian juga diterjemahkan di Permenpora sebagai aturan turunannya, yaitu Permenpora nomor 1 tahun 2023 tentang peningkatan kapasitas daya saing kewirausahaan secara nasional, di mana ini pelaksanaannya memang mengarah ke pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota seluruh Indonesia. Nah, menyimak dari regulasi yang ada berarti pemerintah memberi perhatian khusus nih kepada para pemuda sebagai para entrepreneur, karena dalam fokus group discussion yang dilaksanakan di Kemenpora ini memang disampaikan Deputi Pemberdayaan Kepemudaan, ya para pemuda ini jangan hanya fokus sebagai job seeker, para pencari pekerjaan baik itu melalui jalur mendaftar ASNK atau di BUMN, BUMD atau di perusahaan-perusahaan multinasional, korporasi besar begitu, tapi juga didorong supaya para pemuda ini menjadi entrepreneur sebagai pengusaha, justru menciptakan lapangan kerja untuk dirinya sendiri, bahkan teman-teman pemuda yang lain. Nah, dari itu tentu pemerintah daerah, khususnya dalam hal ini pemerintah Kota Yogyakarta juga memberi perhatian kalau
saya sampaikan di beberapa kali pertemuan selama ini bahwa dari pengembangan pelayanan kepemudaan pada 3 lajur pengembangannya, baik kepemimpinan, kepeloporan, dan kewirausahaan, senyampang dengan regulasi yang ada ini, kita memilih di lajur yang ketiga, Mas Hasto dan pendengar Sonora, yaitu percepatan di aspek kewirausahaan. Kalau 3 lajur semacam jalan tol, top speednya ada di kewirausahaan. Oke. Namun di lajur yang 2, kepemimpinan dan kepeloporan, tetap jalan. Dan kenapa kami memilih lajur kewirausahaan? Karena ketika kita berhasil menciptakan satu wirausaha, aspek kepemimpinan dan kepeloporan melekat dengan dirinya secara otomatis. Nah, itu pula yang mendasari bahwa kewirausahaan ini menjadi penting. Kita berhasil menciptakan seorang wirausaha yang notabene-nya adalah para hero nih di bidang usahanya gitu, menghasilkan keuntungan, kemudian dapat menghidupi dirinya, keluarganya, bahkan menghidupi tenaga kerjanya begitu. Kemudian dari wirausaha ini menjadi kewirausahaan yang notabene aja menjadi wawasan yang harapannya wawasan yang insightful berkaitan dengan kemampuan mengolah ide gagasan, kemampuan dirinya untuk mengembangkan usahanya. Dan setelah kewirausahaan ini sudah settle, sudah mantap, di mana di dalamnya ada para wirausaha handal, ya akan menjadi sebuah ekosistem wirausaha yang notabene itu menjadi sinergi antar perangkat daerah yang punya perhatian dan mendorong tentang majunya wirausaha dan kewirausahaan. Namun juga di situ menjadi kolaborasi di antara organisasi-organisasi kepemudaan yang concern dan memang punya passion chemistry di wirausaha. Tentu ini akan mengkait juga Mas Hasto dan pendengar Sonora FM bahwa wirausaha ini menjadi cakupan usaha yang luas dari segala bidang usaha. Atau kalau boleh disandingkan, kalau sekarang mengarah pada isu tentang ekonomi kreatif, wirausaha itu juga ada di dalamnya. Ada di dalam itu untuk menggerakkannya. Nah, salah satu contoh teman-teman saya ini, para pemuda, Mas Helmi dan Mas Oni, bergerak di bidang jasa dan kuliner. Nah, ini juga berkolaborasi, berinteraksi begitu, dan akhirnya dari apa yang mereka lakukan dalam forum yang namanya Forum Kewirausahaan Pemuda, mereka berkembang bersama. Berkembang bersama, maju bersama, dan memberikan inspirasi bagi para wirausaha muda baru yang notabene adik-adik kelas begitu, adik-adik yang lebih muda, supaya ini jalan terus, sehingga dalam aspek pembinaannya memang nanti arahnya ya membuat mereka lebih mandiri, mapan, berkembang, kemudian berkelanjutan dalam aspek pembinaannya ini akan berlangsung terus. Bukan sekedar usahanya aja yang berkelanjutan, tapi ya, ada juga regenerasi tadi itu. Betul, regenerasi, karena bagaimanapun juga kalau berbicara tentang inovasi, kreativitas, itu pasti apa yang dilihat, apa yang sudah diketahui tentu akan dikembangkan. Akan dikembangkan, sehingga memang aspek wirausaha ini juga erat kaitannya dengan ide gagasan dan inovasi produk yang mereka hasilkan. Tapi produk ini sendiri tidak berupa barang tok ya, karena saat ini juga ada jasa nih. Wirausaha juga bergerak di bidang jasa. Di bidang jasa yaitu jasa desain. Sehingga wirausaha juga dapat dilihat dalam aspek bahwa tidak hanya usaha fashion, kuliner, termasuk turunannya di sana ada craft, ada kerajinan, tapi sebenarnya desain untuk arsitektur, desain untuk periklanan, dan seterusnya itu juga sebenarnya bagian dari wirausaha yang dilakukan secara personal untuk para pemuda yang sekali lagi sebagai calon-calon entrepreneur muda yang nanti akan selalu tumbuh, berkembang, dan ada tunas-tunas baru para muda yang bergerak di sana. Namun satu hal saya sampaikan kepada teman-teman pemuda nih, anak-anak muda Jogja, bahwa
Yang paling penting, modal kalian adalah modal ide gagasan dalam mengupayakan diri masuk ke wirausaha. Modalnya ide dan gagasan. Nah, pertanyaan berikutnya nanti terus bagaimana modal berupa naturanya, berupa modal uang. Nah, nanti kita diskusikan lagi, Mas. Boleh, Nah, kita oke. diskusikan lagi bagaimana sih strateginya sehingga dialog pada siang hari ini, selain saya menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kebijakan pemerintah, tapi juga kita akan mendengar nih cerita-cerita testimoni bagaimana dua pemuda yang saat ini membersamai kita ini akan cerita nih bagaimana sih dulu awal mula masuk ke dunia wirausaha gitu. Oke, ini nanti semoga mendapat insight baru deh Mas ya. Iya. Ya, oke. Betul. Baik. Saya ke Mas Yami dulu deh ini, Mas. Oke, boleh. Ini berkaitan dengan Forum Kewirausahaan Pemuda Kota Jogja. Mungkin cerita dulu ini forumnya ini ada berapa teman yang tergabung di sana. Mungkin nanti Mas Mugi bisa menambahkan juga ya. Iya. Oke, terus ini kemarin joinnya itu seperti apa bisa sampai ke sini ya gini. Oh ya, kalau untuk Forum Kewirausahaan Pemuda di Yogyakarta sendiri sebenarnya sangat spesial ya, karena memang kalau FKP Mungkin dekat dengan mic Mas. FKP Ya. se-Indonesia itu memang sebenarnya sudah 13 tahun ini berjalan. 13 tahun. Iya, itu dari tahun 2010 tanggal 1 bulan November. Nah, tetapi kenapa Jogja itu selalu ditempatkan dalam level yang teristimewa, bukan karena hanya provinsinya saja. Tetapi memang dari 13 tahun berkegiatan itu hampir 9 kali itu diselenggarakannya di Jogja. Sehingga memang embrionya di Banten sana memang melalui Kemenpora dan kemudian kita berindukkan di Kemenpora, tetapi berkegiatan seringnya setiap tahunnya itu hampir 9 kali berturut-turut itu selalu di Jogja seperti itu, sehingga memang tumbuh kembangnya Jogja sendiri sangat luar biasa. Nah, kalau secara pembinaan, kita pun juga cukup beruntung ya, dan sangat beruntung di Jogja itu pembinaannya sudah sangat bagus, sinergi lintas sektoral baik itu dinas yang mengampu di UMKM sendiri ataupun dinas yang mengampu di kepemudaan, itu sinerginya sudah sangat luar biasa. Itu beruntungnya kita di Jogja. Mungkin di kabupaten lainnya masih ada egosentris tersendiri yang sehingga malah tidak membuat kadang wirausahawan muda itu bertumbuh tapi kepentok iki saiki kudune nang dinas kae saiki kudu. Tetapi kalau di Jogja itu sudah sinerginya sangat luar biasa. Itu beruntungnya kami yang ada di sini. Nah, Serasa punya banyak bapak deh Pak. iya. Banyak bapak. Nah, kemudian kalau anggota kami cukup banyak dan itu terlahir dari beberapa kompetisi yang pernah mereka ikuti atau pembinaan-pembinaan pemuda dan pembinaan wirausaha yang sudah mereka lakukan, karena itu memang salah satu syaratnya harus ada pembinaan terlebih dahulu. Pertama, syaratnya tentu umur paling dasar itu 17 tahun atau sudah memiliki KTP. Kemudian khususnya kalau yang di kota Yogyakarta otomatis harus ber-KTP-kan di kota Yogyakarta. Adapun kalau untuk rintisan usahanya memang kalau bisa yang ada di kota Jogja ataupun yang mendekati lah seperti itu, agar kita lebih mudah untuk berkoordinasi apabila memang ada hal-hal yang diperlukan untuk misal curhat tentang usahanya ataupun apa. Nah, kan kadang kalau memang organisasi kepemudaan yang berkumpul berserikat itu kan banyak. Tetapi kalau orang muda yang punya usaha terus kemudian ngobrol karo koncone, iki usahaku piye ya, iki lagi amblek ya, aku wingi misal ngobrol seperti itu. Tapi nek koncone iki ya ora dong usaha, iki kadang mung kata-kata bijaksana yang keluar itu. Sing sabar. Berhati. Sesuk ya pasti selesai seperti Kayaknya itu. pernah mengalami gitu. Justru karena itulah kenapa Forum Kewirausahaan Pemuda itu ada, agar setiap orang kan mungkin pengalamannya berbeda-beda dan sudah melakukan apa, kemudian wah aku tahu ingin ngalami kayak gini iki, kemudian langkahnya gini. Jadi tidak hanya kata-kata bijak yang muncul, tetapi benar-benar solusi yang
dilakukan seperti itu. Dan di kota Yogyakarta ini kembali saya bilang kenapa beruntung, karena mulai dari teman-teman yang punya rintisan usaha itu dibina selama 2 tahun, kemudian setelah itu ada berkelanjutannya baik itu ada expo, bazar, ataupun disesuaikan dengan hal-hal yang menyangkut dengan usahanya dia. Kemudian juga betul yang disampaikan oleh Pak Kapten Mugi kita itu bahwasannya nantinya teman-teman yang sudah dianggap settle atau sudah cukup dengan usahanya dan dia akan melakukan pengembangan dengan dirinya sendiri, yaitu dia bisa membantu adik-adiknya yang baru bertumbuh atau timik-timik lah bahasanya, yaitu agar leadingnya itu semakin cepat. Itu dengan teman sebayanya itu pasti akan lebih diterima dibanding dengan ngapunten ya mungkin orang lain ataupun apa yang kadang umurnya terpaut lebih jauh, kemudian memberi nasihat saran itu kadang malah tidak masuk dibanding masukan-masukan usaha yang itu dari teman sebayanya seperti itu. Menarik. Saya balik ke Mas Mugi sebelum ke Mas Roni ya. Nah, Mas Mugi, ini kan diceritakan sama Mas Helmi, ekosistemnya mendukung banget di Yogyakarta ini ya. Banyak stakeholder nih yang mendukung. Nah, mungkin gimana Mas ini bisa menyatukan itu atau ceritanya nih? Iya, baik, terima kasih Mas Hasto dan sahabat Sonora. Jadi ekosistem kewirausahaan ya kita mencoba yang namanya interaksi semua sistem yang mempengaruhi pengembangan dari pembangunan kewirausahaan ini memang konstruksinya kita perkuat. Jadi sejak saya mengemban amanah di pembinaan kepemudaan ini mencoba dan berusaha menepis agar semua perangkat daerah yang punya keberpihakan bagi pengembangan kepemudaan khususnya kewirausahaan ini dapat bersinergi. Saya mengambil contoh ilustrasi salah satunya ini, bahwa saat ini teman-teman perindustrian, dinas perindustrian, koperasi dan UKM itu mengadakan kegiatan yang namanya Kopi Jos, di mana salah satunya di sana itu adalah berkaitan dengan pelatihan untuk home base camp. Notabene-nya adalah mendidik calon-calon wirausaha baru. Dan itu sudah berlangsung di mana Mas Helmi ini juga salah satu alumnusnya. Artinya angkatan pertama Mas Helmi ini alumnusnya gitu. Home base camp itu adalah pelatihan bisnis awal, di mana lebih banyak berbicara pada aspek membuat produk ya Mas Helmi. Membuat produk sesuai dengan akhirnya yang sesuai dengan minat yang diinginkan. Kemudian dari pelatihan home base camp yang dilaksanakan di Dinas Perinkop UKM Kota, itu lulus kami minta, kami jadikan peserta dalam pelatihan kreativitas. Artinya ketika mereka sudah matang punya produk, kami bawa di pelatihan kreativitas untuk kami latih dalam marketing maupun branding usaha. Oh, jauh gitu ya? Sampai segitu, kemudian supaya ini bagian dari itu tadi Mas Hasto, membangun ekosistemnya. Jadi ada interaksi antar perangkat daerah dalam pengembangan ini. Nah, dalam kesempatan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang membuat namanya pelatihan kreativitas, ya narasumbernya salah satunya ya praktisi-praktisi, di mana ada Mas Helmi, ada Mas Roni dan teman-teman yang lain yang notabene memang alumnusnya senior bagi para pelatihan sebelumnya, dan di tempat kami itulah penguatannya, sehingga ketika saat ini lebih isunya ditarik pada informasi digital, berarti metode pemasarannya pun juga harus mengarah ke sana. Sehingga di pelatihan kreativitas ini sekali lagi tidak pada aspek pembuatan produk baru, tapi penguatan dan marketing untuk produk yang sudah mereka hasilkan. Nah, dari tempat saya ketika pelatihan kreativitas sudah selesai, dan ini kami lombakan Mas Hasto. Kami lombakan, ada kompetisi bagi para peserta pelatihan kreativitas, itu kami lombakan dan ada uang pembinaannya. Lumayan, juara satunya 5 juta. Wah. 5 juta. Nah, ini yang saya tadi sampaikan ke Mas Hasto berkaitan dengan berbisnis, modalnya itu ide gagasan.
bukan modal dengkul ya. Wah, ini harus dihapus nih paradigma itu nih. Iya, stigma paradigma tentang itu ya harus dihapus bahwa berbisnis itu modalnya ada ide dan gagasan. Berarti tidak didengkul kita gitu ya. Nah, kemudian dari ide gagasan itu saya dorong nih anak-anak muda ikut pelatihan, ikut kompetisi karena modal itu bisa didapatkan, modal uang, modal naturalnya bisa didapatkan dari hasil mengikuti kompetisi. Lumayan, misalkan mau membuka usaha kuliner kecil-kecilan dengan uang 5 juta, lumayan lah untuk beli bahan bakunya. Kemudian nanti untuk marketingnya kan bisa dibantu melalui media sosial. Nanti apalagi nanti kalau ada grupnya, kemudian kalau di grup FKP kan ada di media sosialnya juga akan ikut membantu lah, setidaknya membantu like gitu, membantu like. Kalau di YouTube ya nanti bantu jadi subscribernya gitu. Itu dorongan dan itu bagian dari kesederhanaan diawali dari membangun ekosistem itu. Kami di aspek pelatihan di jajaran pemerintah dari Dinas Perindustrian Koperasi UKM kami bawa ke Didikpora, dari kami ke Didikpora nanti ke Dinas Perdagangan dalam eksebisi pameran-pameran. Nah, itu tidak hanya skala lokal Jogja, bisa di regional Jawa Tengah misalnya, Jawa, nasional. Bahkan kalau ada kegiatan-kegiatan yang internasional ada di Jogja seperti yang tadi disampaikan ilustrasinya Mas Helmi bahwa kegiatan Kemenpora banyak dilaksanakan di Jogja, itu kan juga bagian potensi ketika ada fasilitasi berupa pameran yang notabene-nya mereka tidak usah dipungut biaya, tapi fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah Kota Yogyakarta, namun wujudnya tidak berupa uang tunai tapi berupa tempat, booth, lahan untuk perhitungan sekian meter, sekian hari. Nah, itu bagian dari fasilitasi. Nah, fasilitasi ini juga amanat Perda, Mas. Karena Kota Yogyakarta sudah memiliki Perda Pembangunan Kepemudaan yang disahkan di 12 November tahun 2022 kemarin, Perda nomor 8 tahun 2022. Ya, salah satu yang menjadi perhatian ini berkaitan dengan fasilitasi dalam pengembangan pelayanan kepemudaan, salah satunya adalah kewirausahaan. Sehingga itu tadi saya sampaikan pengembangannya di aspek kepemimpinan, kepeloporan, kewirausahaan itu jalan bareng. Hanya kebetulan top speednya di 120 km per jam gitu. Itu ada di kewirausahaan. Iya, jadi kesana. Nah, itu berkaitan dengan ekosistem wirausaha yang coba kita kuatkan. Sudah kita kuatkan. Begitu, Mas. Saya ke Mas Roni nih dari Mage Nusantara Food. Ini sudah join di batch berapa ini? Kalau saya itu lahir dan dibimbing sama Didikpora itu dari tahun 2016. Betul. Cukup lama ya. Waktu itu saya menjadi alumni dari Pemuda Pelopor kebetulan. Pemuda Pelopor Kota Yogyakarta. Itu kemudian berlanjut sampai 2023 ini banyak program-program yang diikuti, yang diselenggarakan dan yang juga diagendakan oleh Didikpora, termasuk juga pembinaan dan kegiatan-kegiatan lainnya. Gitu. Oke, jadi merasakan manfaatnya ketika join di ini ya, Mas ya. Betul banget. Jadi memang kita itu usaha enggak bisa single power gitu. Jadi harus benar-benar kita kolaborasi. Kita harus bisa menginduk kepada orang-orang yang memang punya secara tugas atau secara untuk kita bisa mengembangkan itu punya potensi yang lebih baik, jadi kita harus ikut ke sana kayak gitu untuk pengembangan tentunya. Untuk pengembangan itu. Betul. Ya. Oke. Kalau Mage Nusantara Food ini apa sih, Mas? Usahanya kayak apa, mungkin bisa cerita? Betul, ini sebenarnya usaha saya ini bermula dari tahun 2009 dari rumah makan kecil-kecilan lah kayak gitu, rumah makan kecil-kecilan. Kemudian di tahun 2015 itu fokus ke produk kuliner Indonesia kayak gitu. Tapi basically karena memang ada keturunan dari Sumatera, jadi saya coba yang saya
kuasai kayak gitu. Oke. Jadi masakan-masakan dari Sumatera coba saya usahakan dalam bentuk produk yang memang modern, secara kemasan, secara packing, juga secara penyajian dalam kemasan kaleng kayak gitu. Oke. Tadi Mas Bugi sudah banyak bercerita berkaitan dengan apa sih yang dilakukan dinas. Nah ini kalau dari Magen Nusantara Food sendiri yang sudah didapat ini sekalian cross check nih Mas Bugi. Betul. Nanti dibilang hoax nih ya. Iya. Iya, betul. Silakan Mas. Oke Mas Roni mungkin bisa cerita nih kemarin gimana siapa aja dapat ini yang didapat dari dinas kayak gitu. Iya, ya memang bermula dari perkenalan saya dulu memang sebelumnya tuh saya benar-benar kalau jualan ya udah sendiri aja, saya bilang sendiri aja. Ilmu terbatas, relasi nggak ada gitu. Jadi berjalan sendiri itu memang sungguh menyulitkan dan menyakitkan gitu ya. Tapi karena memang waktu itu dulu memang masih cash Bangpol gitu ya. Masih cash Bangpol, sekarang diambil alih oleh Dindikpora di tahun 2021. Jadi mulai dari perkenalan saya dengan pemuda pelopor, kemudian berlanjut lagi saya dibimbing, dibina, dikomunitaskan gitu kan, menjadi keluarga di Forum Kewirausahaan Pemuda di tahun 2016. Itu jadi program-program pun banyak diberikan kepada kita untuk pengembangan, pembimbingan, juga pemasaran. Kalau pemasaran tentu ada pameran yang setiap tahun pasti Dindikpora selenggarakan, yaitu di Malioboro Mall untuk memperagakan juga produk-produk dari pemuda tentunya di kota Yogyakarta. Itu baru dari segi promosi dengan pameran. Kalau bimbingan tentu saja ada seminar-seminar, ada pelatihan yang diselenggarakan oleh Dindikpora kayak gitu. Juga ada lomba juga yang memang untuk kita terus memacu bagaimana kita tuh bersaing secara sehat antara pemuda yang ada di kota Jogja, sehingga bukan dilihat dari menang atau kalahnya, kamu tidak menang dan saya juara, tapi bagaimana di antara kita berkompetisi, setelah itu kita menjadi suatu kekuatan baru bersama-sama untuk membangkitkan ekonomi kota Jogja menjadi lebih baik di antara pemuda semua yang ada di kota Jogja. Gitu. Menarik Mas. Terbukti Mas. Nanti kita akan lagi diskusi kita, dan saya juga nanti pengen ke Mas Hilmi nih ya, berkaitan dengan kan Mas Hilmi juga punya usaha angkringan 106 gitu ya. Nah, 106 gerobak deh Mas ya. Istilah. Iya gitu ya. 106 gerobak. Nah, oke, nanti seperti apa akan kita diskusikan ya, sahabat Sonora, perbincangan di segmen ini. Kita harus cocokkan dulu ada waktu dan ada komersial yang harus kita sampaikan juga. Terima kasih untuk terus bergabung di Sonora Jogja. Menit berlalu dari pukul 11. Hadirkan informasi dan hiburan bagi keluarga Anda. Sonora FM. Oke, masih dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia Jalan Suroto 4 Kota Baru Yogyakarta, dan kita masih di perbincangan seputar kewirausahaan pemuda ya, sahabat Sonora. Ini yang hadir di studio ada Ketua Tim Kerja Pembinaan Kepemudaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, ada Mas Mugi Suyatno SIP MAP. Kemudian ada Ketua Forum Kewirausahaan Pemuda Kota Yogyakarta, ini usaha angkring Jogja 106 gerobak. Ada Mas Muhammad Helmi Rahman, dan juga dari Magen Nusantara Food ada Mas Roni Yahya ya. Nah, ini saya ke Mas Helmi dulu sebelum nanti ke WhatsApp yang sudah masuk ya Mas Helmi. Nah, mungkin kalau Mas Helmi bisa cerita loh Mas Roni tadi sudah cerita sebegitu kemanfaatannya ya dari program di Pora ini ya. Nah, kalau dari Mas Helmi sendiri sejauh mana nih Mas mungkin mempengaruhi usaha dari Mas Helmi kayak gitu? Kalau usaha kami di angkringan sebenarnya dulu awalnya memang di tahun 2011 kita
wah mungkin wis do nganggepe wah iki wis 106 gerobak mesti balungane wis gede sik iki. Ini untuk hitung pakai jari tangan saya kurang ini ya. 106. Gimana Mas? Nggih, padahal enggak sama sekali kalau secara apa namanya itu berawalnya justru karena ibu saya tunanetra dan 2010 akhir Desember itu bapak stroke. Justru itulah awal mulanya kenapa saya mikirnya mungkin kalau memanfaatkan ijazah saya kan kebetulan lulusan teknik mesin itu kan kerjane nek nang Jogja iki ya ming UMR piro tau ya waktu itu 2010, tetapi kalau mungkin kerjanya bisa di Selam Bersih ataupun di MM 2100 di Jakarta sana kan ya bisa saja, tapi rasanya ra tegel ninggal ke bapak karo ibu seperti itu. Nah, awal mulane itu malah saya apa namanya jualan pertama itu bukan angkringan terlebih dahulu, tetapi malah jagung bakar sampingi angkringan. Tapi mungkin itu jalur Gusti Allah dan saya belajar di situ dan alhamdulillah sewaktu kuliah magang itu kebetulan kok dibayar. Itu lainnya statusnya magang kok kebetulan yang saya itu statusnya OJT on job training dan itu dapat hak dan kewajiban selama 6 bulan di PT Denso dulu. Itu selama 6 dan diperpanjang 2 bulan jadi 8 bulan itu dibayar 1,6 ki wis seneng banget rasanya waktu kuliah. Dan itu tak kumpulke. Bujangan. Ada yang duit besar. Tak kumpulke dan itu awal mula menjadi modal usaha. Kemudian dodolan jagung bakar itu ngobrol masih iso gawe kayak gerobak karena ternyata bisa dan nggak pakai mikir panjang waktu itu belum masuk komunitas langsung masih individu ya bres mawon. Nah, itu dari berapa belas juta yang saya punya karena cuman kepenginan tok jenenge cah enom kan kadang mung ndelok usahane kayak kok maju pengen. Nah dulu kalau case-nya saya itu saya jualan jagung bakar kok mbayare sebenarnya kita simbiosis ya saling membutuhkan. Wong dodolan nyurung bareng seperti itu tapi jajan jagung bakar saya hanya 1 jagung tuku nang angkringannya lebih banyak. Dan karena menunya banyak dan sambil nunggu jagung bakar itu jadi. Nah itu saya kok membayar di tempat saya cuma 3.000, 3.000, 3.500, membayar di angkringannya 12.000 kayak gitu. Itu awal mula saya pengen, wah ini nek duwe usaha angkringan kayaknya apik iki penak. Perspektif. Lebih dibanding jagung bakar yang sebenarnya juga menguntungkan juga. Wong yo kulak jagung itu hanya 800 sampai 1.000 waktu itu kulak di pasar Sentul. Jualnya bisa 3.000, 3.500 kan sebenarnya marginnya juga udah lumayan juga. Kalau itu ditekuni mungkin sekarang saya udah jadi juragan jagung mungkin tapi jalur Gusti Allah diarahkan di angkringan. Kemudian akhirnya ada modal segitu yang saya kumpulkan. Saya ngomong ke ibu saya, insya Allah iki tak nggo sesuatu sing bermanfaat Bu, saya bilang seperti itu sama ibu. Dan ya, saya bikin gerobak, tapi karena pas bikin itu saya nggak ngomong sama ibu saya. Kalau pas nerimane gaji waktu di Denso status magang waktu saya kuliah itu, saya ngomong sama ibu, tapi pas bikin usaha, bikin gerobak itu nggak ngomong sama ibu saya. Nah, itu malah karena orang tua nggak tahu gerobak angkringan pada jadi dibawa ke rumah, itu orang tua saya malah donekonke. Terutama bapak saya kan karena stroke sering DD di luar rumah, ngelihat pemandangan di rumah di kota ya, jangan dibandingkan dengan rumah di kabupatennya yang luas-luas ya. Kalau di kota ndelok di depan rumah itu ada 6 gerobak kan mesti menanyakan, "Le iki gerobake sapa?" Nek bantuan Karang Taruna ya oke endang dibageke seperti itu. Rasanya kan tetap agak gerundel juga loh. Pak, nek rasanya saya tuh saya pengen tetap di Jogja biar
berbakti sama bapak sama ibu, tetapi kok responnya bapak malah kayak gitu. Kan tetap ono rasa mangkle. Akhirnya saya karena sudah magang tadi di angkringan sambil dodolan jagung bakar, kan saya juga tahu suppliernya datangnya jam berapa, kemudian notone piye, sambil bantu kan saling simbiosis itu tadi. Istilahnya magang tadi sampai juga ya, sampai jam 12 malam. Itu kadang nek jualan di pinggir jalan itu kadang nek ra dirusui ya dititipi. Nek saking akrabe. Nek awalnya dirusui misal iki persaingan wis ra entuk dodolan ngene, kadang seperti itu. Tapi nek wis akrab iki kadang sering dititipi malah. Ki tolong jogokke sik ya. Itu malah justru saya belajarnya di situ. Sampai supplier itu jam 12, jam 11 itu datang, kadang sing Mas Jabri itu tadi belum ada di tempat lah, kan padahal duitnya punyanya dia, haknya dia toh. Lah saya yang bayarkan. Oh, berarti selisih marginnya itu segini, nak titipan ini 100, 200, 300 rupiah kali berapa bungkus, kemudian kalau gorengan berapa, kalau sate-satean berapa, mungkin jalurnya Gusti Allah saya tahunya di situ. Nah, kemudian karena diomong ke bapak saya itu tadi, ki gerobaknya nggone sopo, saya kan agak kesentil juga ki, wis gawe 6 gerobak angkringan dan 1 gerobak jagung bakar, mah angkringannya manggrok di rumah karena belum tahu ilmunya, mung asal pengen punya usaha itu tadi. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk yowis lah iki mungkin ono gunane saya jualan saya jualan angkringan pertama kali di samping rumah saya. Samping rumah saya tak hubungi lewat SMS, waktu itu belum ada WA, belum ada, tahun 2010 masih SMS BBM kayak gitu 0,001 rupiah. Nah, itu tak hubungi semua, nggak ada yang datang hari pertama iki. Saya cuma jualan banyu tok, Pak, air tok itu. Kayak gitu. Saking waduh iki piye ya. Terus kemudian saya ngubungi warga sekitar rumah. Warga sekitar rumah itu dari 13 ibu-ibu, Bu, purun mboten nitip jajanan, makanan sing biasanya jenengan damel itu dititipkan di angkringan saya. Dari 13 ibu-ibu itu enggak ada yang mau, hanya 1 tok. Itu tuh pun alasannya mesake. Mesake sama saya karena dulu waktu kecil gendong saya, terus kemudian iki gelem nitip ke sego kucing dan lain-lain itu di angkringan saya. Wis piro jumlahnya Mas Helmi tak nitip wong biyen cilikane tau gendong jenengan. Nah, nitip itu saya waton nyebutnya mungkin jualan di pinggir jalan sama di kampung beda ya. Nah, saya mikir iki di kampung itu wis kaya nang pinggir jalan. Wis Bu, segone paling 50 dulu, gorengannya 100, kemudian satene semacam 10 setiap macamnya. Ternyata meskipun itu modelnya titip jual, yang laku hanya berapa hari kedua itu. Yang laku tuh hanya nasinya 4, gorengannya 27. Itu masih inget bener. Saya balik ke nggawa kresek, balik ke bengi-bengine tak dodoki sudah istirahat. Terus saya baleni pagi nih bawa 1 kresek itu balik ke titipan. Status ini kan titipan konsinyasi. Itu tetap rategel rasanya. Untuk meskipun ya sah-sah saja sebenarnya. Tapi karena nggak enak, kemudian ngobrol Bu, nek menika nek dalam kulaan rumien pripun. Terus akhirnya saya win-win solutionnya, saya ngelihat di rekening saya yang dari 11,8 juta, saya bikin gerobak jagung bakar dan lain-lain tinggal hanya ratusan ribu. Saya tak beranikan karena masih ada berapa ratus ribu di rekening, Bu, niki saya kulak terlebih dulu mawon, baru nantinya kalau angkringannya sudah rame baru titip jual lagi. Soalnya yang ngelihat tadi itu kulake nitipnya banyak tapi ternyata yang laku hanya sedikit. Nah, tapi naik kulak saya paling kulaknya nasinya 20 sik Bu. Kemudian ini bagian dari ekosistem. Iya. Mencari jari ya sih. Interaksinya sudah jalan ini. Sampai akhirnya mungkin jalur Gusti Allah itu juga sampai akhirnya saya bisa menghidupi 148 keluarga melalui angkringan ini, dan itu mendapat perhatian juga dari Badan Pancasila. Waktu itu masih Profesor Mahfud MD, saya bertiga itu dianugerahi melalui Badan Pancasila tersebut
dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 itu memberikan apresiasi insan inspiratif Pancasila. Ada pengelola Mangunan, Raden siapa gitu saya lupa. Kemudian yang kedua itu Pak Hasto Wardoyo, waktu itu masih Bupati Kulon Progo sebelum berpindah tugas ke nasional. Kemudian yang ketiga itu bocah Kemelindi ini Mas, yang mendapatkan penghargaan karena memberdayakan masyarakat hampir 148 keluarga melalui angkringan itu tadi. Dan itu pun kita kalau masuk ke organisasi ini, awalnya saya hanya pas punya 6 gerobak itu tadi, bergabung di HBC terlebih dahulu. Terus kemudian ikut kompetisi pemuda pelopor. Pemuda pelopor benar waktu itu masih di Kesbangpol, dan waktu itu hadiahnya masih lumayan Bapak, itu masih 10 juga, 10 ya. Terus kemudian di provinsi itu juga sekitar segitu, dan kita menang. Kemudian baru tahun 2016 itu kita baru tahu ada FKP itu Bapak. Baru FKP itu, kemudian bersinergi dengan teman-teman Kulon Progo, Sleman, Bantul, Kulon Progo dengan almarhum Mbak Lia, kemudian Bantul dengan Mak Dero, kemudian kita di kota kita kuatkan, kemudian mulai berkegiatan, yaitu tadi Forum Kewirausahaan Pemuda seprovinsi itu, dan kita kuatkan di Jogja. Dan memang dari ceritanya, kalau saya sendiri pun juga mengikuti hampir 6 kali dari 9 kali kegiatan nasional yang ada di Jogja. Kalau ketuanya dulu itu Mas Montor, itu siapa itu? Andika. Mas Andika itu sebagai ketua provinsi yang pertama, itu pun juara nasional dari Pemuda Pelopor tahun 2013, itu juara pelopor nasional terakhir yang insya Allah kita rebut lagi supremasinya. Makanya pembinaan ini yang perlu alhamdulillah kita dilibatkan sih, dan itu kan ini suatu sinergi yang luar biasa, anak muda dilibatkan agar kita tahu kompetisinya, kita tahu medannya, dan kita punya base data anak-anak muda yang sudah memiliki usaha dari setelah pasca pelatihan itu tadi, sehingga dengan kita punya base data, kemudian kita pernah mencicipi berbagai macam kompetisi, itu yang pengen kita sharekan ke adik-adik kita, dan kita siapkan agar mereka mampu nantinya itu apabila berkompetisi baik di usahanya dan kehidupan nyatanya, juga kompetisi di benar-benar lomba, baik itu misal pemuda pelopor, wirausaha muda pemula, sentra kewirausahaan, ataupun usaha kompetisi-kompetisi usaha lainnya yang di luar kepemerintahan, ada wirausaha muda mandiri, brilian, ataupun mereka sudah siap dan mampu untuk berlomba di situ, seperti itu Mas. Oke, baik. Menarik ya ceritanya. Iya. Kayaknya nggak cukup 1 jam. Ini sekaligus juga menyapa ini Mas Asto dan pendengar Sonora FM. Saya yakin ini karena beberapa teman sudah WA ke saya nih yang live streaming nih di luar kota Jogja. Ya, pasti ada teman-teman yang ada di Kota Malang, ada di Surabaya, juga di Bandung, dan di Jakarta. Ya, terima kasih nih Sonora, ini bagian dari membangun ekosistem wirausaha nih. Keterlibatan swasta ada di sana, di samping memang bagian dari sinergi kami di pemerintah Kota Yogyakarta, baik di Didikpora bersama Diskominfo, Sandi, kemudian Dinas Perindustrian Koperasi UKM pastinya, kemudian juga di Dinas Perdagangan. Ya, ini bagian dari komitmen kita bersama. Sekali lagi kami menyebut nih para wirausaha muda ini para CEO Mas Asto. Ya, ini para CEO. Kami nyebutnya para CEO, sehingga ya dengan sebutan itu mereka akan semakin pede, dan kelak ketika berhasil membina adik-adik juniornya akan terbentuklah konsorsium wirausaha muda Jogja. Wow. Oke, semoga mimpi itu segera nyata. Amin. Baik, kita harus break dulu. Mas Wogi, Mas Helmi, juga Mas Roni ya. Iya. Kita komersial dulu, dan ada satu pertanyaan nanti dijawab di sesi terakhir ya Mas ya. Oke. Siap. Teras Kota.
Oke, sahabat Sonora, terima kasih untuk Anda yang sudah memilih Sonora untuk menemani suasana siang Anda. Mas Mugi, Mas Helmi dan juga Mas Roni. Waktu ini tinggal 4 menit lagi. Oke, kita kejar-kejaran Anda. Oke deh, ini saya ke WhatsApp dulu ya yang sudah masuk di siang kali ini. Halo untuk Mbak Ayodia. Ini Mbak Ayodia yang ada di Jogja. Saya nyebutin di mana Jogjanya. Selamat siang Mas, asik kali perbincangannya, jadi terinspirasi. Nah, cuma untuk acara yang program itu apakah tiap tahun ada? Kemudian untuk startup apakah bisa nanti masuk di nominasi ya? Terima kasih. Terima kasih Mas ini. Ya, terima kasih Mbak Ayodia. Berarti ada perhatian nih, respon nih berkaitan apa yang kita perbincangkan. Pelatihan kreativitas kami laksanakan 2 kali dalam 1 tahun. Kemudian ilustrasinya di tahun kemarin kami penguatan pada branding dan marketingnya, Mas Hasto. Kemudian di tahun ini kemarin untuk batch terakhir kita laksanakan, kami melihat potensi yang ada di Jogja ini sekarang rame berkaitan dengan event ya. Jadi kemarin pelatihan kreativitas untuk yang batch terakhir ini kami mengadakan kegiatan yang namanya pelatihan kreativitas. Di sana mendidik para calon event planner, event organizer. Nah, karena Jogja ada potensi sangat besar di sana dan itu sekali lagi juga kita lombakan, sehingga lomba yang kemarin diikuti seluruh peserta 50 peserta dari perwakilan 14 kemantren di Kota Yogyakarta ini, mereka membentuk kelompok yang lulusan ini, para alumnus kreativitas event management ini juga kami berikan langsung laboratorium prakteknya berupa event-event yang kita selenggarakan di lingkungan pemerintah kota, khususnya di Didikpora. Jadi nggak kemana-mana, ilmunya kita berikan, kemudian mereka berlomba membuat proposal, kemudian sampai dengan saat event sesungguhnya ada itu mereka yang handle. Dari itu tadi, dari perencanaannya, pelaksanaannya, sampai dengan evaluasi, termasuk menggait para talent juga, talent yang notabene-nya anak-anak muda Jogja yang saat ini memang sedang up, sudah punya nama di kalangan anak muda. Dan itu sekali lagi saya kepengennya memang dari pemuda untuk pemuda, dan pemuda ini maju bareng begitu. Nah, berkaitan dengan bisnis startup dan yang lain, tentu kita dorong juga supaya mereka punya kontribusi besar berkaitan dengan kewirausahaan ini. Nah, seperti itu Mas. Sehingga ayo kita dorong dong kreativitasnya anak muda yang punya inovasi besar gitu. Tapi juga pemerintah juga bersama-sama berinteraksi, bersinergi untuk mendorong dan mengembangkan kewirausahaan ini. Oke. Ya, semoga menjawab nih ya Mbak Ayodia. Thank you udah kayaknya tertarik ini dengan program-program dari Dipora ini Mas. Iya, silakan nanti kalau tidak bisa kita selesaikan dalam dialog pagi di Teras Jogja ini Mas, silahkan nanti bisa berinteraksi dengan kami. Kami tunggu dengan senang hati di Desk Kepemudaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta di Jalan Hayam Buruk nomor 11 Jogja. Oke, nah untuk mengakhiri kebersamaan kita, Mas Mugi mungkin pesan-pesannya apa, Mas Helmi dan juga Mas Roni, monggo nih biar makin semangat lagi Mas. Iya, terima kasih Mas Hasto dan sahabat Sonora. Dari kami Didikpora Kota Yogyakarta mewakili pemerintah Kota Yogyakarta, ayo dong kita dorong terus berkaitan dengan kewirausahaan ini. Kita dorong aktivitas para pemuda untuk mengembangkan diri dalam wirausahanya yang inovatif, berkelanjutan. Dan bersama ini pula kami juga mengajak nih semua para pemangku kepentingan. Ayo kita tingkatkan sinergi kita, interaksi kita lebih intens lagi dalam mengembangkan wirausaha di Kota Jogja. Yes. Mas Helmi, monggo Mas. Oke, kalau saya melihatnya analogi berwirausaha itu sebenarnya sudah ada dalam tubuh kita. Mulai dari kita atas, kita punya otak, kita punya gagasan, pemikiran itu tadi. Kemudian ke bawah kita punya mata, amati, tiru, modifikasi. Semua usaha yang ada itu sudah ada di Jogja sebenarnya. Tinggal biar ada nambahi itu dengan mata kita bisa melihat menerawang seperti itu. Kemudian turun lagi ke bawah, sebenarnya kita punya mulut, tetapi kadang kita hanya gunakan untuk menyumpah serapai usaha adewi orang melaku gitu. Untuk menjulit ya. Menjulit. Nah, kemudian kita punya turun lagi ke bawah, kita punya hati, pertimbangkan apakah usaha itu hanya sekedar bagus atau memang itu usaha yang baik bermanfaat bagi
masyarakat dan diri kita. Kemudian kita punya tangan, dengan tangan kita create sesuatu, merangkul teman-teman kita, mendorong agar kita juga tumbuh dan berkembang itu dengan tangan kita. Kemudian kita punya kaki nih, penentu apakah usaha kita mau diam di tempat atau kita mau mencoba untuk melangkah pelan demi pelan, setapak demi setapak, atau kita mau berlari secepat-cepatnya. Penentu keberhasilan diri kita ya hanya diri kita, tidak ada yang lain. Itu. Oke, luar biasa sekali. Nah, Mas Roni, Simpel sih. Kalau misalnya wirausaha itu dibilang mudah, ya mudah. Kalau wirausaha itu dibilang susah, ya susah. Tapi kalau kita sudah mulai berwirausaha, tapi belum ketemu jalannya, fokuslah pada apa yang kita lakukan, apa yang kita jual, apa yang kita sajikan. Karena setiap yang kita sajikan atau setiap kita jualan, setiap produk yang kita jajakan pasti ada jodohnya. Tinggal kita mencari siapa jodoh yang tepat untuk produk kita. Produk jomblo dapat pasangan. Yang jualan belum punya pasangan gitu. Ini memang mentor-mentor luar biasa ini. Mas Mugi dan juga teman-teman semuanya, Mas Helmi juga Mas Roni, ini kita akan semoga bisa ketemu lagi nanti ya, di cerita-cerita inspirasi lainnya, insight-insight lainnya yang juga semoga ini cukup bermanfaat semuanya ya Mas Mugi ya. Iya tentu, karena Teras Jogja ini kan banyak nih. Salah satunya di Sonora FM. Yes. Oke, thank you, dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Juga terima kasih untuk Anda sahabat Sonora yang terus mendengarkan Sonora, dan kita akan ketemu lagi nanti di program Sonora selanjutnya. Sampai jumpa.